Ibrani atau bahasa Yunani itu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama dalam Keluaran 3:14. Eye asher ayeh atau ego eimi. I am. Before Abraham was, I am. Bahasa Inggrisnya I am. Kalau dalam bahasa Ibrani eye asher eye. Yesus ngomong itu dalam Yohanes 8:58. Ya. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya, ketika dalam perjanjian lama, sebentar. Ketika di dalam perjanjian lama, Tuhan belum menyatakan dirinya mengenai nama ini, ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 2 juga, itu kesinambungan ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 2, Allah pun berkata begini. Tadi kan udah tuh jelas ya, dalam perjanjian baru penggenapannya Yesus yang mengatakan ego eimi, aye eser eye. Silakan dibuktikan. Nah, ketika di dalam Keluaran 6 ayat 2, perhatikan teman-teman. Di dalam perjanjian lama, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini perjanjian lama. Tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, teman-teman, ya, Keluaran 6 ayat 2 ayat 3 ini, kalau teman-teman baca dalam perjanjian baru, perkataan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, nih, dia yang akan menyatakan, Yesus yang akan menyatakan. Di mana? Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Tuh, penggenapannya. Jadi ketika di dalam Keluaran 6 ayat 3, tetapi dalam namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, Yesus yang kemudian menyatakan itu. Aku telah menyatakan namamu. Yohanes 17 ayat 6. Yohanes 1, 2, atau 3, Kak? Yohanes 17 ayat 6. Oh, Yohanes 17. Jadi maksud dari nama itu ego eimi, eye asher eye, itu dalam konteks orang Yahudi ketika Yesus ngomong itu, orang Yahudi udah nggak asing dengan frasa itu, karena memang hanya Allah saja, hanya Hashem saja yang dikatakan sebagai eye asher eye atau ego eimi tadi. Makanya nanti kalau kamu baca dalam kitab Wahyu, ini nih yang saya bilang konsistennya bagaimana Yesus menyatakan diri dari awal sampai selesai. Yesus ngomong ego eimi, aku yang sudah ada sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kalau teman-teman baca lagi di kitab paling terakhir Alkitab, kitab Wahyu, kalau teman-teman baca dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus menyatakan, menegaskan kembali bahwa dia ego eimi itu tadi. Di mana? Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu ego eimi, itu eye esher eye, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu konsisten tuh. Dari perjanjian lama Allah berbicara kepada Musa, ya kan? Keluaran 3 ayat 14. Kemudian dalam perjanjian baru Yesus menyatakan Yohanes 8 ayat 58. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 6. Kemudian di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8. Ya, itu konsistennya. Nah, itulah nama yang dimaksud, ya, bahwa Yesuslah yang menyatakan, dan dialah yang kemudian dikatakan sebagai ego eimi, eye esher eye itu sendiri. Begitu, Kak. Iya. Oke, jadi poinnya nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu hanya apa, Kak Joseph? Maaf. Ya, itu sudah terjawab. Yang menyatakan itulah Yesus Kristus. Lah emang ya, Yesus nanti ngomong, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, nanti kamu tanya, siapa Allah orang hidup? Ya, kamu baca dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sudah jelas. Oh, I see. Oke, paham. Jadi sudah nangkep ya. Dalam perjanjian, makanya kan dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3, setelah pada zaman dahulu, Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan. Melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu. Memang dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya melalui para nabi, tetapi belum menyatakan dengan namanya. Makanya Yesus yang kemudian baru menyatakan itu. Makanya Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Itu inti dari pernyataan diri Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi perantara kepada Bapa. Karena memang Sang Allah Bapa yang transenden itu tidak akan mampu tergapai oleh kita manusia tanpa melalui Yesus Kristus. Paham kan maksudnya? Lo orang Allah sendiri mengatakan dalam Keluaran 3 ayat 14, makanya kesinambungannya dengan Yohanes 14 ayat 6 ketika Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wong ketika Musa menanyakan namanya saja, mengatakan kok, ya kan? Tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan. Paham kan? Yohanes 17 ayat 6. Begitu. Siap. Makasih Kak Joseph penjelasannya. Terima kasih kembali. Tetap teguh dan setia di dalam Kristus ya. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai selalu ya. Amin Kak Joseph. Makasih ya. Terima kasih. Shalom. Suaranya Islam banget. Shalom. Suaranya kayak ukti-ukti beneran. Gue masih ngebayangin mungkin ini cuman ini ya, visual imagination. Pakai cadar loh. Suaranya kayak orang pakai cadar, soalnya mirip. Gue gak tahu ya bisa screening orang dari suara. Cuman ya itulah. Soalnya masih ada suara-suara yang kayak gitu. Ya kita lanjut ya. Kita nggak bisa lama-lama ya teman-teman ya. Saya nggak bisa lama mukanya. Kalau teman-teman bisa lama-lama di TikTok ya. Kalau saya nggak bisa karena mau istirahat. Besok masih ada kegiatan pagi-pagi ya. Begitu. Kita lanjut ya. Inilah makanya saya bilang kan yang orang-orang yang tidak penting itu wasting time itu maksud saya seperti ini. Jadi yang penting-penting jadinya kegeser sama yang yang penting-penting jadi kegeser yang sama yang nggak penting kelibet. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika berbicara dalam perjanjian lama, kepenuhannya di dalam perjanjian baru itu bermakna bahwa yang dinubuatkan oleh para nabi yang dinyatakan, kemudian yang itulah yang dimaksud dengan teofani ya kan. Makanya kita bisa mengenal apa itu teofani ya kan. Kemudian kita juga mengenal apa itu tipologi. Nah itulah teman-teman yang Kristen harus banyak-banyak belajar ya. Jadi jangan mau terkelabui dengan iman sebelah gitu. Jadi makanya ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran hidup, Yesus cuma jalan, itu pemikiran yang sangat sempit. Tidak memahami bagaimana Alkitab, tidak memahami bagaimana perjanjian lama maupun perjanjian baru secara komprehensif. Ketika Tuhan Yesus menyatakan demikian, itu ada maksudnya. Termasuk ketika Tuhan Yesus menyatakan, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Yohanes 5:30 ya kan, yang sering dikutip. Wah Yesus gak bisa ngapa-ngapain. Kamu baca seterusnya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kan sejalan dengan Yohanes 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh anak. Anak tidak mungkin mengerjakan jikalau Bapa tidak mengerjakannya. Kenapa Yesus ngomong kayak gini? Ini bukan soal ngomong kerjain sesuatu yang kemudian harus kerja kelompok. No, ini perspektif orang Yahudi mengenai dui ganda saksi. Ini ada dalam hukum misfot. Makanya Yesus membawa kesaksian. Ketika berbicara mengenai kesaksian, dui ganda saksi, teman-teman harus membaca dalam perjanjian lama dalam kitab ulangan. Makanya itu yang menjadi prinsip hukum peradilan internasional. Unus testis, saya lupa apa lagi itu. Pokoknya kesaksian satu orang itu tidak dapat disangsikan. Makanya kesaksian itu harus lebih dari 2 dan 3. Nah itu Yesus lagi ngomongin tentang kesaksian kok. Makanya dia bilang aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Untuk menunjukkan bahwa kedatangannya juga merupakan kehendak Sang Bapa. Nanti pun Roh Kudus akan menyertai ketika berbicara mengenai kesaksian dari Roh Kudus. Makanya nanti ketika teman-teman membaca itu semua, tak asing dengan Yohanes, Injil Yohanes ketika Yesus dibaptis. Terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan sudah penggambaran kesaksian dari Bapa dan Roh Kudus mengenai Sang Firman yang menjadi manusia, Sang Putra Tunggal Allah yang menjadi manusia. Begitu. Makanya ketika Yesus bilang aku tidak berbuat apapun, jangan seolah-olah Yesus nggak bisa berbuat. Kamu baca ayat 1 perikop Yohanes 5 ayat 19-30 itu berbicara mengenai dui ganda saksi. Itu yang tidak mengerti di dalam Islam. Makanya saya bingung ketika mereka mengatakan menyempurnakan hukum Taurat. Itu termasuk hukum Taurat. Itu termasuk misfot dalam Yahudi. Ya, jadi itu berbicara dui ganda saksi. Bagaimana kesaksian Sang Firman ditegaskan melalui Bapa dan juga Roh Kudus. Itu ya. Oke, gue lanjut aja. Makasih teman-teman yang sudah memberikan tap-tap layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh izinnya? Boleh Kak Andreas bentar ya. Shalom Fernandes, selamat malam. Turun nih. Kepencet ya? Oke, gak apa-apa. Kalau kelamaan mungkin karena
sinyal atau apa gitu ya. Jadi kadang kita juga sebagai host agak ini, oh itu juga ke Andreas juga sama. Nyembah Paulus aja, Paulus menyembah apa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Ya, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 22 sampai 23, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran melalui Sang Putra, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan setiap hari dalam kurban Ekaristi. Tuh ya, Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Akan tiba masanya penyembah-penyembah yang benar, dan sudah tiba masanya. Sudah datang. Makasih dari Sabah, makasih juga dari Jakarta. Kenapa pada bilang makasih-makasih? Kita lanjut ya. Ngantuk, saya ngantuk teman-teman. Mungkin kita akan lanjutkan besok ya kalau saya ada waktu. Shalom JJ, selamat malam. Shalom JJ. Halo, Ya, halo. keluar nggak suaraku ini? Kedengeran? Kedengeran. Ini mau. Halo, Iya, kedengeran? Halo? Halo? ya, oke. Halo? Dia halo-halo, kenapa turun? Aduh, teman-teman, inilah saya ngantuk inilah. Gimana nih, mau lanjut apa gimana? Pas saya istirahat dulu, lanjut besok. Pasti pada kangen ya. Besok pun tentatif. Terus saya bisa live seminggu lagi, 2 minggu lagi. Saya udah berapa lama nggak live? Nggak sih, nggak selama itu ya. Tapi seminggu ya. Seminggu ya, gua nggak live ya. Kemarin kan live sama Bang RK. Kemudian Bang RK nggak ini ya. Bentar. Gue baca dulu nih si Harit. Islam jangan suka ini nih bocil nih kan. Nih gue tahu nih Kopas dari Google. Kenapa masih ada A-nya ini? Kalau Kopas tuh perhatiin dong, jangan asal di copy langsung di paste jadi ketahuan nih. Lo diajarin siapa Cil kayak gini Cil kalau mau plagiat yang benar. Ini ya. Ketika kamu mengutip Matius 19 ayat 17 hanya satu yang baik. Lihat Yesus lagi ngomong sama siapa? Ya, gue tahu dia lagi ngomong sama pemuda yang basa-basi. Kenapa engkau menyebut aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Kamu baca di kisah itu, pemuda itu semakin bersedih hatinya. Itu Yesus lagi menegur. Itu pelajaran bagi kita, jangan basa-basi. Jangan jadi orang munafik. Ngerti nggak? Nggak bersungguh-sungguh dengan ucapan kita. Ya ketika Yesus bilang, hanya satu yang baik yaitu Allah, itu Yesus lagi negur, ada maksudnya nih. Makanya orang Islam kayaknya kalau mereka bersosialisasi itu, ngomong tuh nggak dipikir-pikir gitu loh. Mohon maaf ya, saya bisa ngambil kesimpulan. Karena ketika kalian membaca kitab suci kami, kalian menafsirkannya senak jidat. Padahal udah bilang ya, Alkitab berisi kesaksian, berisi tentang keselamatan yang Yesus wartakan. Segala sesuatu menjadi pembelajaran dan pertumbuhan iman, termasuk perumpamaan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi pembelajaran, ada maknanya. Ya, gue udah hatam betul itu ayat yang sering dikutip. Mengapa engkau sebut aku baik? Hanya ada satu yang... Kamu baca konteksnya di situ. Mau baca sampai selesai ayatnya. Kamu paham yang dimaksud Yesus kenapa ngomong kayak gitu? Ya, isn't available to life as a guest. Takut dia. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu, teman-teman? Sekali lagi, kita harus baca. Makanya orang Kristen jangan seperti mereka membaca kitab. Amin. Ditanya artinya apa? Oh, bentar. Saya baca tafsirnya dulu. Nggak bisa kayak gitu. Alkitab itu nggak boleh ditafsirkan secara kehendak pribadi. Harus melihat bagaimana pengajaran gereja dan bagaimana latar belakang pada saat itu. Makanya dari tadi kan dijelasin kan, ketika Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apapun, itu ada maknanya, ada latar belakangnya gitu loh. Nggak bisa kehendak pribadi, jadinya aneh kayak mereka. Nah, sama seperti kalau teman-teman baca dalam Injil Matius bab 19 ayat 17, ketika Yesus bilang, kenapa engkau menyebut aku baik? Hanya satu yang baik, gitu. Itu Yesus lagi menegur. Kalau kita tuh lagi apa ya, kalau dibilang setir kayaknya, kalau misalkan gini loh, kalau ada yang datang sama kamu, Joseph, kamu baik bener deh, kamu ganteng deh, kamu, itu kan berarti kita kadang suka, wah lu ada maunya, nah kayak gitu. You don't mean it, lu nggak sungguh-sungguh, ngerti nggak? Itu Yesus lagi negur kayak gitu, ya. Makanya kamu baca ayatnya sampai selesai. Apa yang terjadi sama pemuda itu? Ya. Orang muda yang kaya, perikopnya. Kan ketika itu Yesus langsung bilang, juallah segala milikmu. Nah, lalu apa yang terjadi? Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih. Ngerti sampai di sini? Ya, wahai puji Tuhan ya, kalau kita mengerti bagaimana Alkitab, iblis pun ketika mencoba Yesus pun, Yesus mampu menghardik dan mengatakan, enyahlah iblis. Nah itu, makanya diharapkan orang Kristen sama seperti Yesus ketika iblis mencobai dengan ayat-ayat Alkitab. Jangan heran, jangan bilang, oh kok sekarang Muslim jadi
hafal Alkitab loh, dari zaman Yesus saja iblis hafal mengutip ayat Alkitab. Kamu baca dalam Injil Matius bab 4 ketika Yesus dicobai roh di padang gurun. Ya, nah itulah pencobaan-pencobaan itu datang dari orang-orang yang mereka merasa mengetahui. Jadi jangan ngedown sedikit pun. Ya, iblis pun paham dengan kitab suci, sebab ada tertulis mengenai engkau malaikat Allah akan menatangnya, kan gitu. Nah itu iblis, pintar ngutip ayat, pintar tahu di mana ayat ini dia, tapi dia putar balikan. Itu iblis. Jadi saran saya mending daripada kamu seperti iblis baca kutip ayat tanpa melihat konteks, lebih baik kamu bagaimana seperti Tuhan Yesus membaca sesuai konteks, ya kan? Ya, Yesus menunjukkan itu bagaimana cara membaca kitab suci secara komprehensif. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Gue ngantuk banget guys. Saya ngantuk banget beneran. Udah gak bisa, udah gak sanggup nih. Aduh. Beres live baca WA brojo. Waduh. Ini siapa yang nyuruh Desertly ini siapa ya? Oh. Oh ya, nanti. Oke, itu gampang. Nanti. Oke, siap. Tidur Sep, ya ini abis ini mau tidur, ya udahlah kita tidur dulu ya teman-teman ya. Saya istirahat dulu karena saya masih, jadi gini teman-teman, saya kasih tahu ya alasan kenapa saya nggak live. Ya teman-teman mohon doa ya, karena saya kan abis menyelesaikan kehidupan kampus, jadi saya juga punya kehidupan yang harus juga saya jalani realitanya, bahwa saya adalah tulang punggung atas diri saya sendiri. Jadi saya juga mencari kerja, sama seperti teman-teman mencari nafkah, ini manusiawi ya kan. Makanya saya punya kesibukan di luar daripada live, dan saya jujur aja saya tidak menjadikan ini sebagai salah satu tujuan hidup saya, dalam artian maksudnya bukan penginjilan itu nggak penting, maksudnya ini kan yang di TikTok ini sebenarnya menjadi luang waktu saja. Tetap di dalam kehidupan sehari-hari saya juga tetap menginjil, saya nggak munafik, saya nggak bohong, saya nggak dua muka, enggak, beneran. Orang kalau gue kemana-mana, kalau orang tahu nama gue, ya tahu KTP gue, tahu foto-foto gue, kan nanya kenapa jadi Kristen, kenapa lu kayak gini, kan artinya itu menginjil. Itu contoh ya. Jadi saya tetap menginjil di kehidupan nyata, saya tetap membagikan kesaksian itu. Jadi no worries teman-teman ya. Hanya di TikTok ini kan capek, menguras energi, menguras emosi, berhadapan dengan Islam, bukan berhadapan dengan Islam ya, berhadapan dengan kaum polemik gitu ya. Gitu. Saya jadi Romo pun pasti saya capek, apalagi Romo itu menghadapi 5.000 umat, 1.000 umat ya. Gitu. Nah, kalau live kapan lagi ya? Kalau lagi libur ya doain ya. Karena sekarang akhir bulan sih ya, closingan gitu. Jadi agak repot kalau misalnya saya live gitu. Ya, jadi saya tetap juga punya kehidupan. Mohon teman-teman mewajarkan, memaklumi. Itu ya. Suara gue udah serak nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja ya live-nya. Besok saya pasti akan live karena besok lusanya itu Sabtu, jadi nggak ada kegiatan, harusnya feel free. Cuman saya nggak tahu ada jadwal kegiatan. Saya juga berolahraga guys, jadi saya tetap menjaga kewarasan diri saya tetap berolahraga, melampiaskan emosi saya, boxing segala macam. Itu saya lakukan supaya tersalurkan ini kegemesan saya sama mereka itu ya. Ya, karena gue udah nggak bisa lagi lempar-lempar batu guys, nggak boleh ya, lempar-lempar batu tuh nggak boleh guys. Nanti kalau misalnya kena salah sasaran tuh ada kasusnya, salah sasaran ya, walaupun lagi ibadah kayak lagi itu kena ada. Oke, jadi kita sampai di sini dulu aja, kita tutup dalam doa dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung, tap layar, memberikan berkat melalui gift, kemudian juga apalagi ya pokoknya banyak lah, melalui DM yang belum terbalaskan oleh saya, kemudian juga share-nya ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Kita tutup dulu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan ilahi, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau perkenankan untuk menghirup nafas kehidupan yang kesekian kalinya. Bersyukur kami manfaatkan itu dengan baik. Kami bertemu, kami bertegur sapa, kami melakukan kegiatan apapun, baik itu belajar, bekerja, atau bahkan hanya sekedar bercengkrama dengan orang-orang yang kami kasih.
Kami kembalikan apapun yang kami lakukan hari ini kepadamu. Kami percaya bahwa segala sesuatunya kami telah lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami tahu dalam setiap tingkah laku kami, perjalanan hidup kami sepanjang hari ini khususnya banyak kelemahan, banyak juga dosa-dosa yang kami lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Ampunilah kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Bapa, terimalah kami dalam kerahiman-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sampai dengan detik ini masih menyangkali keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada dunia ini, melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa. Kiranya urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka menerima dalam iman bahwa kita dipersatukan dalam sakramen baptisan di dalam gereja yang Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu dirikan, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya Bapa, kami tahu juga tidak sedikit dari mereka bahkan yang menghina, mencaci, memaki, dan melukai hati kudus Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami serahkan segala sesuatu itu, kami berdoa dengan harap untuk mendoakan silih atas penghujatan nama kudus Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan juga hati kudusnya. Sebentar, setiap dari kami ya Bapa ingin beristirahat. Sekali lagi ya Bapa, kami mau bersyukur atas apapun yang terjadi hari ini, baik itu suka maupun duka. Kami percaya bahwa segala sesuatu adalah berkat yang bersumber dari-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa orang yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah tetap setia stay sampai dengan doa penutup. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Doakan saya selalu, sertai saya selalu, kalau boleh dan berkenan, masukkan saya dalam intensi misa teman-teman supaya saya sehat selalu, dan juga teman-teman lainnya. Sekali lagi kita harus saling mendoakan ya. Saya juga doakan semoga semua teman-teman yang ada di sini sehat selalu, berkat melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak, yang sudah mendukung apapun itu bentuk dukungannya. Terima kasih semuanya. Bye-bye ya. Sampai bertemu di dari kabag mana Bang, biar aku intensi maksudnya. Oh ya udah. Dari KBG. Apa ini KBG maksudnya? KBG ini apa ya? Jangan bikin saya mikir nih. KBG ini apa? Love you bro, love you all, love you all, love you all, love you all. KBG ini apa? Bikin saya pikiran ya udah. Terlanjut di DM ya. Itu tadi siapa yang bilang KBG? Ya udah, bye bye lah. Gak selesai ntar gue nungguin. Ya udah, bye bye guys. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom, salve.